Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Aditya Pratama. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori kritik resepsi sastra. Di sini kita langsung ke sejarah dan pengertian kritik sastra. Istilah kritik atau kritik sim atau kritik sastra telah lama dikenal dalam kesetaraan. Dalam bahasa Yunani, istilah krites berarti hakim dan krinein berarti menghakimi. Dalam bahasa Inggris, awalnya istilah kritis atau kritik berarti kritis atau mengecam, mengupas, yang secara etimologi menurut Child dan Fowler berarti to analyze atau menganalisis dan juga to judge atau menghakimi. Kegiatan kritik sastra pertama kalinya dilakukan dua orang Yunani, yaitu Xenophon dan Heraklitus sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Xenophon dan Heraklitus mengecam karena seorang pujangga besar bernama Homerus yang sering bercerita tentang hal-hal yang tidak senonoh tentang dewa-dewi. Hal inilah yang mengawali pemikiran Plato tentang pertentangan purba antar puisi dan filsafat. Pada tahun 405 sebelum Masehi, Aristophanes secara lebih terbuka mengkritik Euripides yang begitu menjunjung nilai seni tanpa memperhatikan nilai sosial. Aristoteles kemudian menulis buku mengenai kritik sastra yang mulai menemukan bentuk yang berjudul Poetika. Pada masa ini, Plato memunculkan 3 poin penting mengenai baiknya suatu karya sastra, yakni memberikan ajaran moral yang lebih tinggi, memberikan kenikmatan, dan memberikan ketepatan dalam bentuk pengungkapannya. Dalam konteks kesusastraan Indonesia, istilah kritik sastra secara akademis baru dikenal sekitar awal abad ke-20 setelah para sastrawan memperoleh pendidikan sastra di negara barat. Tetapi bukan berarti belum pernah terjadi kritik terhadap karya pujangga pada masa sebelumnya. Dibakarnya Nyaris Yair Nuruddin Ar-Raniri yang memuat ajaran mustik yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di Naraga beredar buku Sastra Suluk Jawa, Kitab Dharma Gandul, dan Suluk Katoloko, juga karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, serta dilarangnya beredar buku-buku sastra oleh pemerintah karena dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan negara. Membuktikan bahwa kegiatan kritik sastra telah pernah ada. Yang kedua, teori kritik resepsi. Secara etimologis, resepsi sastra berarti tanggapan terhadap karya sastra. Kata resepsi berasal dari receiver atau reception yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam artinya yang luas, resepsi sastra berarti pengolahan teks secara cara pemberian makna terhadap karya sastra sehingga dapat memberikan tanggapan terhadapnya. Tanggapan yang dimaksud tidak hanya melakukan antar karya dengan seorang pembaca, tetapi juga pembaca sebagai proses sejarah membaca dalam periode tertentu.
Resepsi sastra muncul sejak tahun 1970-an sebagai bentuk yang pertama jalan keluar guna mengatasi strukturalisme yang dianggap hanya memberikan perhatian atas unsur karya sastra. Yang kedua, ada timbulnya kesadaran untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka kesadaran humanisme universal. Yang ketiga, kesadaran bahwa nilai-nilai karya sastra dapat dikembangkan hanya melalui kompetensi pembaca. Yang keempat, kesadaran bahwa keabadian nilai karya seni disebabkan oleh pembaca. Dan yang kelima, ada kesadaran bahwa makna terkandung dalam hubungan ambiguitas antar karya sastra dengan pembaca. Berikutnya kesimpulan, teori kritik resepsi sastra memberikan perspektif yang dinamis dan inklusif tentang bagaimana karya sastra dapat diinterpretasikan dengan mengakui peran aktif pembaca dan konteks dalam pembentukan makna. Ini mewujudkan bahwa makna karya sastra dapat berubah seiring waktu dan bergantung pada siapa yang membaca serta bagaimana mereka membaca. Kritik resepsi sastra juga menyoroti pentingnya konteks historis dan budaya dalam membentuk interpretasi karya sastra. Setiap generasi mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu karya sastra yang dipengaruhi oleh perubahan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.